Di tengah langit yang semakin kelabu oleh polusi industri dan laporan terbaru yang menunjukkan lonjakan emisi karbon nasional, Presiden Taiwan mengadakan rapat darurat kabinet terbatas. Agenda utamanya adalah percepatan transisi energi nasional. Taiwan berada di titik kritis. Pembangunan industri yang masif dalam 2 dekade terakhir telah membawa kemajuan ekonomi luar biasa. Namun, meninggalkan jejak ekologis yang tak bisa lagi diabaikan. Bencana alam yang kian sering, udara yang semakin tidak sehat di wilayah urban, serta tekanan internasional untuk berkomitmen pada target iklim membuat isu ini tak bisa lagi ditunda. Presiden memandang isu transisi energi sebagai kesempatan strategis, bukan hanya untuk menyelamatkan lingkungan hidup, tetapi juga untuk memperbaiki citra Taiwan di mata dunia sebagai negara demokratis yang bertanggung jawab dan progresif. Untuk itu, Presiden mengundang 4 menteri kunci ke meja diskusi. Menteri Lingkungan Hidup membawa data terbaru tentang kerusakan lingkungan akibat polusi industri dan mendesak transisi energi dilakukan dengan cepat untuk mencegah dampak jangka panjang yang lebih parah. Menteri Luar Negeri mengusulkan diplomasi aktif untuk membentuk kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Uni Eropa, baik untuk investasi, transport teknologi, maupun dukungan politik internasional. Menteri Pendidikan siap mendukung dengan merancang kurikulum baru yang fokus pada energi terbarukan, keberlanjutan, dan kesadaran iklim dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Menteri Pertahanan mendukung inisiatif transisi energi ini dengan rencana pelatihan militer untuk kesiapsiagaan bencana dan bantuan kemanusiaan akibat perubahan iklim, namun meminta alokasi anggaran tambahan untuk biaya operasional. Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Kita mulai rapat hari ini dengan pembahasan proses pembangunan transisi energi nasional kita menjelang tahun 2050. Proyeksi kita ini menargetkan 20% energi berasal dari sumber terbarukan pada tahun 2025. Namun laporan terakhir menunjukkan sejumlah hambatan di lapangan. Saya minta masing-masing kementerian menyampaikan perkembangan dan tantangan yang dihadapi, terutama dari Menteri Lingkungan Hidup. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Presiden. Berdasarkan data hingga kuartal kedua 2025, pembangunan turbin angin lepas pantai telah mencapai kapasitas 2,7 gigawatt dari target 5,7 gigawatt. Lokasi seperti Yunlin, Greater Changhua, dan Penghu masih menghadapi hambatan logistik, terutama dalam pengangkutan fondasi dan ketersediaan kabel pemasangan. Di sisi lain, program pemasangan panel surya telah mencakup sekitar 8,4 gigawatt yang tersebar di wilayah industri dan lahan atap sekolah. Namun, pencapaian ini masih jauh dari target nasional 20 gigawatt. Kami menghadapi kendala utama pada infrastruktur pendukung, terutama kapasitas pelabuhan dan antrean panjang kapal instalasi yang sebagian besar masih berasal dari luar negeri. Selain itu, penolakan masyarakat lokal dan ketidaksesuaian tata ruang menyebabkan keterlambatan izin pembangunan. Kami sedang mengembangkan sistem persetujuan satu pintu berbasis digital dan tengah menyusun kerangka tata kelola lingkungan yang lebih responsif terhadap skala proyek energi besar. Baik, terima kasih Menteri Lingkungan atas penjelasannya. Terkait isu ini tentu perlu sinergi lintas sektor dan dukungan, terutama dari sisi keamanan wilayah laut guna menjaga keberlangsungan pembangunan sekaligus keamanan di sekitar wilayah pembangunan turbin ini sendiri. Bagaimana menurut Menteri Pertahanan sendiri terkait kapabilitas kita sejauh ini dalam mendukung transisi energi? Silakan menanggapi terkait isu ini. Baik, terima kasih Bu Presiden atas kesempatannya. Dari perspektif pertahanan, kami mengidentifikasi keterbatasan dalam mendukung perlindungan instalasi energi lepas pantai. Lokasi turbin saat ini berada di zona perairan strategis yang bersinggungan dengan jalur patroli dan latihan militer. Sementara itu, kapabilitas pengawasan laut kita masih belum memadai. Kami belum memiliki armada khusus yang dapat bermanuver secara fleksibel di sekitar instalasi turbin. Dan sistem radar kami tidak dirancang untuk memantau aktivitas non-militer secara detail.
Adapun masalah lainnya yaitu adalah kendala biaya. Pengadaan kapal patroli ringan dan sistem pemantauan tambahan memerlukan anggaran yang besar. Sementara prioritas saat ini masih pada modernisasi sistem pertahanan konvensional. Namun, kami mengusulkan pembentukan unit pengamanan energi maritim bersama penjaga pantai dan pemanfaatan dana CSR dari pengembang turbin. Kami juga sedang menyusun protokol pengawasan bersama yang terhubung langsung dengan komando wilayah untuk mempercepat respon darurat. Terima kasih, Bu. Baik, memang terutama jika kita bicara mengenai keberlangsungan infrastruktur vital, pemaksimalan keamanan ini memang perlu ditingkatkan. Sebagai pertimbangan, saya juga ingin mendengar dari Menteri Luar Negeri mengenai dimensi kondisi hubungan internasional dari pembangunan ini. Apakah kita bisa menanggulangi permasalahan keamanan ini dari hubungan luar negeri negara mitra kita? Baik Ibu Presiden, dari sisi hubungan luar negeri, transisi energi Taiwan menghadapi tantangan yang tidak hanya teknis, tapi juga diplomatik. Sejumlah mitra strategis seperti Denmark, Belanda, dan Jepang menyampaikan kekhawatiran atas regulasi lokal yang dianggap terlalu kompleks dan cepat berubah, terutama terkait kebijakan konten lokal dan tata cara pemilihan mitra proyek. Hal ini menyebabkan beberapa investor ragu memperluas komitmen mereka di Taiwan. Kami juga mencatat bahwa struktur kerjasama internasional Taiwan masih cenderung tertutup karena kekhawatiran politik domestik. Padahal, sektor energi terbarukan adalah celah besar untuk memperluas hubungan internasional secara fungsional. Ke depan, kami mendorong adanya perjanjian kerjasama teknis yang lebih terbuka, serta penyederhanaan regulasi untuk proyek energi skala besar agar lebih menarik bagi mitra asing. Kami siap fasilitasi dialog bilateral dalam kerangka transisi energi hijau. Untuk konteks keamanan, Taiwan telah menjalin kerjasama pertahanan terbatas dengan sejumlah mitra utama, seperti Amerika Serikat dan Jepang, terutama dalam bentuk pelatihan bersama, peningkatan kapasitas maritim, dan berbagi intelijen. Untuk kerjasama ini semakin relevan karena banyak infrastruktur energi baru seperti ladang angin lepas pantai dan jaringan transmisi laut berada di wilayah yang rentan terhadap gangguan keamanan. Kedepan, kerjasama militer ini dapat diperluas untuk melindungi aset-aset strategis sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan ketahanan energi nasional. Baik, catatan tersebut saya pahami. Pastikan melakukan langkah-langkah penyederhanaan regulasi dan penguatan kerjasama internasional tetap selaras dengan kepentingan nasional kita. Terakhir, saya minta laporan dari Menteri Pendidikan karena ketersediaan tenaga kerja juga krusial dalam percepatan ini, terutama untuk memastikan SDM kita siap mendukung kebutuhan proyek energi dan infrastruktur strategis ke depan. Bagaimana kondisi terkini terkait SDM kita sebagai penyokong transisi energi ini menurut Menteri Pendidikan? Silakan diberikan tanggapannya. Terima kasih kepada Ibu Presiden. Saat ini kami mengidentifikasi kekurangan signifikan sumber daya manusia teknis di sektor energi terbarukan. Hanya sekitar 30% lulusan dari jurusan teknis memiliki keterampilan langsung yang relevan untuk bekerja di bidang pemasangan turbin, panel surya, dan manajemen energi. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri yang bergerak sangat cepat. Sebagai langkah konkret, kami telah memulai program kemitraan dengan 6 politeknik dan universitas teknik untuk membuka program vokasi energi hijau. Mulai kuartal 3 tahun ini, kami meluncurkan program pelatihan cepat 6 bulan untuk teknisi instalasi turbin dan operator sistem kelistrikan ramah lingkungan. Kami juga menginisiasi skema beasiswa magang di luar negeri dengan mitra seperti Ørsted dan Vestas untuk meningkatkan transfer keahlian langsung ke Taiwan. Baik, rekan-rekan sekalian, saya dapat simpulkan dari laporan seluruh kementerian, jelas bahwa tantangan transisi energi kita masih bersifat lintas sektor dan memerlukan penanganan terintegrasi. Keterbatasan SDM, keamanan maritim, kompleksitas regulasi internasional, serta hambatan teknis di lapangan harus ditangani sebagai satu kesatuan, bukan terpisah-pisah.
Oleh karena itu, saya tetapkan kebijakan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan ini untuk mendukung proses transisi energi negara kita dalam mencapai transisi energi 2050. Pertama, untuk itu saya berencana untuk membentuk Komite Nasional Transisi Energi yang diketuai langsung oleh saya dan beranggotakan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pertahanan, Pendidikan, Luar Negeri, yang dengan ini perlu komunikasi aktif dengan Kementerian Ekonomi demi menjaga kelangsungan kinerja komite. Komite ini akan bertugas mempercepat perizinan proyek energi, menyederhanakan regulasi investasi luar negeri, dan mengoordinasikan keamanan instalasi energi vital. Kedua, kami akan alokasikan dana darurat lintas sektor sebesar 20 miliar dolar Taiwan untuk mendukung pelatihan tenaga teknis, peningkatan pengawasan laut, dan subsidi penyederhanaan sistem logistik untuk mendukung percepatan pemasangan turbin. Selama komite ini berjalan dalam 30 hari ke depan, setiap kementerian wajib menyerahkan konsep peta jalan operasional dengan target pencapaian 3 bulan ke depan yang bisa dipantau secara publik dan memudahkan kita untuk mengevaluasi komite ini. Transisi energi bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal kedaulatan, ketahanan nasional, dan posisi Taiwan di dunia. Kita tidak akan menunggu ideal, kita bergerak sekarang. Dengan ini, rapat saya nyatakan selesai. Terima kasih atas kerja keras semua pihak. Saya akhiri rapat hari ini. Terima kasih.